Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Tresna Munggaran, NPM 10060319057 dari kelas Farmasi B. Sekarang saya akan menjelaskan atau menjawab tugas yang ada di PowerPoint materi surfaktan. Nah, di sini ada soalnya, yaitu 1. Jelaskan tentang prinsip HLB. 2. Pada video surfaktan sebagai pembasah, jelaskan tentang Gibbs adsorption. Dan yang ketiga, jelaskan tentang potensial zeta dengan aplikasinya dalam sediaan suspens atau suspensi. Nah, yang pertama ada prinsip HLB. HLB atau hydrophilic lipophilic balance adalah ukuran keseimbangan hidrofilik lipofilik dari suatu zat aktif permukaan. Nah, sudah dijelaskan pada perkuliahan bahwa surfaktan memiliki sifat yang hidrofilik pada bagian kepala dan juga hidrofobik pada bagian ekor, yang bisa juga bersifat lipofilik. Nah, di sini ada gambar. Pada gambar tersebut kita dapat melihat bahwa terdapat 2 fase, yaitu yang pertama ada fase minyak dan yang kedua ada fase air. Pada gambar pertama atau yang paling kiri, surfaktan berada di fase air dikarenakan surfaktan tersebut memiliki gugus hidrofil atau kepala yang lebih besar daripada gugus lipofilnya atau ekornya. Kemudian pada gambar yang di tengah, surfaktan berada pada antarmuka, di mana gugus hidrofilnya berada di fase air dan gugus lipofil berada di fase minyak. Hal tersebut terjadi karena surfaktan tersebut memiliki jumlah gugus hidrofil yang seimbang dengan lipofilnya. Kemudian pada gambar yang paling kanan, surfaktan berada pada fase minyak dan sedikit berada pada antarmuka. Hal tersebut dikarenakan surfaktan tersebut memiliki gugus hidrofil lebih kecil dibandingkan dengan gugus lipofiliknya. Semakin tinggi suatu HLB, maka semakin hidrofilik zat tersebut, dan juga sebaliknya, semakin rendah nilai suatu HLB, maka semakin rendah pula hidrofilik zat tersebut. Yang kedua ada Gibbs adsorption. Gibbs adsorption adalah persamaan yang digunakan untuk menurunkan persamaan keadaan permukaan yang sesuai dalam sistem tertentu dengan keadaan untuk menghilangkan konsentrasi permukaan adsorpsi dan menghubungkan tegangan permukaan secara langsung dengan konsentrasi surfaktan dalam larutan. Persamaan Gibbs adsorption yaitu R sama dengan -1 per R besar dikali T besar dikali dengan D gamma per D ln C, atau R yaitu surface access, R besar konstanta gas, T besar temperatur absolut, C merupakan konsentrasi surfaktan yang terlarut dalam larutan, dan Y yaitu tegangan permukaan zat cair. Surfaktan dapat digunakan sebagai agen pembasah bahkan deterjen. Kemampuan surfaktan digunakan dalam berbagai cara. Tersebut dipengaruhi oleh HLB. Nilai dari HLB menunjukkan kemampuan zat dalam membentuk ikatan dengan gugus hidrofil dan gugus lipofil dengan fase terdispersi dan pendispersi pada suatu emulsi.
Surfaktan dapat bertindak sebagai zat pembasah karena dapat menurunkan sudut kontak antara permukaan padat dan cairan pembasah. Semakin kecil sudut kontak, maka akan semakin mudah zat tersebut untuk dibasah. Hal tersebut dikarenakan tegangan permukaan zat sudah menurun dengan adanya surfaktan, sehingga zat tersebut dapat dibasahi dan lama-kelamaan akan pecah, kemudian dapat terlarut. Selanjutnya ada potensial zeta dalam sediaan suspensi. Potensial zeta adalah perbedaan potensial antara lapisan yang terikat kuat dengan daerah netral listrik. Potensial zeta adalah parameter muatan listrik antara partikel koloid. Semakin tinggi nilai potensial zeta, maka akan semakin mencegah terjadinya flokulasi atau peristiwa penggabungan koloid dari yang kecil menjadi besar. Dengan mengurangi nilai potensial zeta, maka memungkinkan partikel untuk saling tarik-menarik dan terjadilah flokulasi. Nah, di sini terdapat suatu gambar, suatu partikel pasti memiliki muatan, baik itu muatan positif ataupun muatan negatif. Muatan pada partikel ini akan berinteraksi dengan muatan pada larutan, membuat lapisan pada permukaan partikel. Nah, pada permukaan paling dalam memiliki muatan negatif. Kemudian ditempeli dengan muatan positif dari koloid. Lapisan itu dinamakan dengan Stern layer. Kemudian terdapat lapisan yang dinamakan diffuse layer, di mana terjadinya pergantian muatan negatif secara kontinu sehingga berada pada keadaan setimbang. Lalu terdapat area yang menunjukkan adanya perbedaan potensial antara Stern layer dan diffuse layer dari koloid, dinamakan dengan zeta potensial. Dengan mengetahui zeta potensial, kita dapat mengoptimalisasi sebuah sediaan menjadi lebih stabil dengan memodifikasi bahan tambahan yang tepat. Suatu sediaan dinyatakan stabil jika nilai potensial zetanya berada di bawah min 30 mV dan juga di atas plus 30 mV. Apabila terdapat pada rentang min 30 mV sampai plus 30 mV, sediaan tersebut tidak akan stabil dan membutuhkan zat tambahan agar menjadi stabil. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.